Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Jumpa lagi dengan saya Najib Darman. Pada kesempatan kali ini saya akan memperagakan bagaimana cara pemasangan oksigen pada pasien yang mengalami keluhan sesak napas, baik itu dengan menggunakan kanul nasal, simple mask, rebreather mask, dan non rebreather mask. Ya. Nah, pada pemasangan oksigen ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, perhatikan kondisi tabung yang ada ya. Apa yang harus diperhatikan? Jadi harus dipastikan bahwa tabung ini dalam keadaan terbuka. Jadi harus diputar mengarah ke sini. Memang sudah ada tandanya di sini, ya ini tanda panah berarti ini dibuka. Tujuannya untuk apa? Ketika tidak dibuka, maka oksigen yang ada di dalam tabung tidak bisa mengalir ke bagian humidifier sehingga tidak akan mengalir ke selang oksigen. Yang kedua adalah perhatikan isi oksigen. Jadi ini isinya 1700 ya. Ini namanya manometer untuk mengetahui kadar oksigen yang ada di dalam tabung. Kemudian selanjutnya adalah ini namanya flow meter. Jadi flow meter ini untuk men-setting atau mengatur kecepatan aliran. Apakah teman-teman mau menggunakan 1 liter, 2 liter, 3 liter dan seterusnya ada di sini ya. Kemudian ini humidifier ya. Jadi humidifier ini berisi cairan, bisa menggunakan cairan aqueous atau air mineral yang bersih ya, air mineral yang bersih. Batasnya itu tidak boleh melebihi garis ini ya, tidak boleh melebihi garis ini, karena ketika melebihi garis ini jangan sampai yang masuk bukan oksigen tapi air yang masuk ke dalam saluran napas pasien ya. Dan tujuan air ini adalah untuk melembabkan jalan napas. Jadi gampang saja ketika misalnya kurang airnya tinggal dibuka ya, tapi harus dalam keadaan off ya, jangan dalam keadaan mengalir oksigennya ya. Oke, baik teman-teman. Selanjutnya ada beberapa selang oksigen ya dengan aliran yang rendah. Yang pertama adalah kanul nasal ya. Kanul nasal, ini kanul nasal ya, kanul nasal. Oke, kanul nasal. Kecepatan aliran dari kanul nasal ini adalah 1 sampai dengan 6 liter ya, di mana konsentrasi oksigen yang bisa dihasilkan sekitar 23 sampai dengan 40%. Sebenarnya banyak sekali referensi. Ada juga yang mengatakan bahwa konsentrasi oksigen yang bisa dihasilkan ini 24 sampai dengan 44%. Ya, tergantung Anda mau menggunakan referensi yang mana, ya. Terus yang kedua ini adalah simple mask, ya. Jadi simple mask ini ada tulisannya oksigen mask. Simple mask ini berbentuk masker, ya. Berbentuk masker, ya ini berbentuk masker tanpa kantong atau bag. Jadi masker saja tanpa bag. Kecepatan aliran dari simple mask ini adalah 6 sampai dengan 8 liter ya, dimana konsentrasi oksigen yang bisa dihasilkan sekitar ya 40 sampai dengan 60% ya. Selanjutnya ada rebreather mask dan ada non rebreather mask. Nah, terkadang teman-teman sangat sulit membedakan yang mana rebreather mask, yang mana non rebreather mask. Sangat gampang sekali dibedakan ya. Kalau misalnya masih dalam kemasan biasanya ada tertulis ya rebreather mask ya, atau non rebreather mask. Tapi kalau kemasannya sudah tidak ada, gampang sekali cara membedakannya. Kita lihat ya. Nah, rebreather mask dan non rebreather mask ya. Jadi kesimpulannya adalah rebreather mask itu tidak memiliki katup ya, tidak memiliki katup. Ini kita lihat tidak ada katupnya kan, baik itu di bagian masknya tidak ada katup dan di sini juga tidak ada katup ya, tidak ada katup di sini, sehingga pada saat pasien ekspirasi itu kan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, karbon dioksida ini pada saat ekspirasi karena tidak ada katup di sini ya atau terbuka, maka CO2 itu bisa masuk di bag atau kantong. Apa yang terjadi saat pasien mengalami inspirasi, maka CO2 dihirup kembali. Ya, ini untuk rebreather mask ya.
Kemudian non-rebreather mask ini juga pakai kantong, ya. Ini juga pakai kantong, tapi bedanya adalah non-rebreather mask itu pakai katup. Ini katupnya, ya. Ini katupnya. Kemudian ini di bagian dalam ada juga katupnya, sehingga yang dihirup oleh pasien murni oksigen, tidak ada lagi CO2, ya, gitu. Nah, berapa kecepatan aliran dari kedua jenis selang ini? Nah, untuk rebreather mask kecepatan alirannya adalah 8 sampai dengan 11 liter, di mana konsentrasi oksigen yang dihasilkan sekitar 50 sampai dengan 75%. Jadi saya ulangi, dengan kecepatan 8 sampai 11 liter menggunakan selang oksigen rebreather mask, konsentrasi oksigen yang bisa dihasilkan adalah 50 sampai dengan 75%. Nah, selanjutnya kita lihat lagi teman-teman, ini non-rebreather mask. Saya ulangi, non-rebreather mask itu pakai katup, baik yang di eksternal atau bagian luar maupun internal bagian dalam, ya. Kemudian kecepatan aliran ini di atas 12 liter, sehingga konsentrasi oksigen yang bisa dihasilkan adalah 80 sampai dengan 100%. Apa maksudnya non-rebreather mask? Itu murni oksigen saja yang dihirup oleh pasien, tidak menghirup CO2, gitu. Nah, bagaimana cara pemasangan oksigen, ya? Cara pemasangan oksigen, yang pertama tentunya kita harus dulu melihat bagaimana kondisi pasien yang akan dilakukan pemasangan oksigen. Dalam melakukan pemasangan oksigen atau penentuan jenis-jenis selang oksigen ini, bukan hanya frekuensi pernapasan pasien saja yang menjadi indikator bahwa kita menggunakan kanul nasal, simple mask, rebreather mask maupun non-rebreather mask. Tapi tidak cukup dengan frekuensi napas dan keluhan sesak napas saja, tetapi sebenarnya harus kita lihat saturasi oksigen pasien. Jadi saturasi oksigen ini nampak di monitor ini, SpO2 ini normalnya 96 sampai dengan 100%. Nah, kita lihat ini pasiennya 98% saja, ya. 98% artinya normal. Untuk melihat saturasi oksigen, biasanya kita menggunakan ini oximetri yang ditaruh di bagian perifer, entah itu di jari-jari, ya, jari-jari tangan atau jari-jari kaki. Misalnya tidak ada jari-jari tangannya, ya kita bisa menggunakan jari-jari kaki. Yang jelas ini disimpan di bagian perifer atau ujung tubuh, ya. Nah, selanjutnya teman-teman, seperti biasanya ketika kita akan melakukan prosedur pemasangan oksigen, kita awali dengan tahap prainteraksi, kemudian perkenalan atau orientasi, fase kerja atau interaksi, kemudian evaluasi dan dokumentasi. Di prainteraksi itu kita membawa buku status pasien, kita lihat, ya, apa instruksi atau apa terapi atau asuhan keperawatan yang akan diberikan ke pasien, ya. Setelah itu persiapkan semua alat yang akan digunakan, ya. Kalau pemasangan oksigen itu tabung O2, ada juga yang oksigen sentral biasanya, ya, yang di atas tempat tidur pasien, biasanya itu di ruangan ICU, ya, atau di ruangan perawatan. Kemudian ada selang oksigen, kemudian ada handscone, ya, handscone, ya. Baik, saya langsung saja masuk di tahap perkenalan atau orientasi, ya, seperti ini contohnya. Yang pertama, ya, kita melakukan dulu salam terapeutik, ya, salam terapeutik. Assalamualaikum Bapak. Salam. Ya, Bapak, perkenalkan, nama saya Sudarman. Bapak boleh manggil saya Darman. Saya perawat yang bertugas pada pagi ini yang akan merawat Bapak dari jam 8 pagi sampai dengan jam 2 siang. Betul, nama Bapak Pak Wahyu? Ya, betul. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah. Sesak. Oh, sesak. Sesak, Pak, ya? Sudah berapa lama, Pak? Oh iya, saya memang lihat ini saturasi oksigennya Bapak malah penurunan. Pak, karena Bapak sesak, kami mau melakukan pemasangan oksigen, ya, Pak, ya. Ya, pemasangan oksigen. Sebentar, kalau dipasang oksigen, bernapas seperti biasa saja, bernapas normal. Supaya kalau dipasang oksigen, sesak Bapak ini bisa berkurang atau hilang. Gimana, Bapak? Bisa saya lakukan sekarang? Iya, baik, Pak. Kalau gitu saya ambil alatnya. Sambil ini saya tinggikan dulu tempat tidurnya, Pak, ya. Bagaimana, Pak, posisinya? Sudah bagus? Sudah agak mendingan? Ya.
Nah, yang pertama pemasangan kanul nasal. Ya, saya akan memperhatikan bagaimana pemasangan kanul nasal. Jadi kita sambungkan selang ini ke humidifier. Ya, humidifier. Ingat ya, kecepatan alirannya sekitar sekitar 1 sampai dengan 6 liter. Jadi kita setting saja 4 liter. Nah, kapan digunakan kanul nasal ini? Ketika pasiennya mengalami sesak napas dan saturasi oksigen pasien. Ingat ya, kanul nasal itu digunakan ketika pasien sesak napas atau takipmu dan saturasi oksigen pasien masih di atas 95%. Jadi ingat, ini digunakan kanul nasal ketika pasien mengalami sesak napas dan saturasi oksigennya masih sama dengan atau di atas 95%. Nah, cara pemasangan kanul ini tadi saya sudah sambungkan selang oksigennya, ya. Kemudian selanjutnya adalah rasakan apakah ada udara oksigen yang keluar atau tidak dengan menggunakan punggung tangan, ya. Oke. Pak ya, ingat ya, selalu permisi ke pasien ya. Permisi Pak. Kemudian dililitkan ke telinga, kemudian eratkan. Seperti ini cara pemasangan kanul nasal ya. Seperti ini yang tepat. Jadi bukan dililit ke belakang seperti ini. Biasanya kan dililit ke sini ya. Ini SOP yang kurang tepat. Kenapa? Maaf. Karena saat ini tidak nyaman di sini, di bagian kepala bagian belakang atau oksipital. Yang kedua, saat pasien miring kiri, miring kanan, ini saja bisa saja terlepas. Oke, baik. Selanjutnya kita akan memperhatikan bagaimana cara pemasangan simple mask. Jadi simple mask sama saja, alirkan sesuai dengan kecepatan alirannya menggunakan 6 sampai 8 liter ya. Kemudian rasakan itu ada udara. Mohon maaf, ini simple mask untuk anak ya. Jadi sesuaikan apakah itu anak atau dewasa. Kemudian permisi Pak ya. Oke, selesai. Simple. Jadi ingat, yang ada logamnya yang di bagian atas dan di bagian bawah, yang sampai terbalik. Ini ya. Oke. Selanjutnya kita akan memperhatikan bagaimana cara pemasangan non-rebreather mask. Ingat ya, ada katutnya non-rebreather mask. Biasanya kesulitan teman-teman adalah bagaimana cara mengembangkan bag atau balon ya, atau kantong ya. Cara mengembangkannya ini sangat mudah sekali ya, cukup ditutup saja di bagian sini ya, tutup, maka balon akan mengembang ya. Jadi ini non rebreather mask karena ada katut di bagian luar dan di bagian dalam sini. Oke. Kemudian dipakaikan ke pasien. Permisi Pak ya. Oke, selesai. Selanjutnya sama, rebreather mask. Nah, rebreather mask ini tidak ada katut di bagian luar dan tidak ada katut di bagian dalam, ya. Oke, kita tutup. Begitu mengembang, silahkan dipasang. Siap Pak. Oke, setelah dilakukan pemasangan oksigen, kita harus evaluasi ke Bapak. Bagaimana Pak? Bagaimana perasaannya sekarang? Masih mau ditambah atau bagaimana? Cukup?
Oke, setelah itu kita evaluasi kembali. Pak, bagaimana perasaannya setelah dipasangi oksigen, Pak? Apakah sisanya sudah berkurang? Oh iya, agak berkurang. Oke. Terus yang kedua yang harus dievaluasi, ya. Jadi aliran oksigen itu bagus, ya, bagus atau kebutuhan oksigen terpenuhi ketika saturasi oksigen pasien terpenuhi, ya. Normal 96 sampai dengan 100%. Oh, maaf, saya lupa ya. Kapan harus digunakan simple mask? Kapan harus digunakan simple mask? Jadi indikasi pemasangan simple mask ini ketika pasien mengalami sesak napas dan saturasi oksigennya masih 90 sampai dengan 95%. Jadi ingat ya, simple mask ini digunakan ketika pasien sesak napas dan saturasi oksigen pasien masih di atas 90 sampai dengan 95%. Kemudian rebreather mask. Oh iya, non-rebreather mask. Kapan digunakan non-rebreather mask? Jadi non-rebreather mask itu digunakan pada saat ingat saturasi oksigen pasien menurun, kemudian PaO2, jadi tekanan parsial oksigen normalnya itu 80 sampai dengan 100. Jadi ketika PaO2-nya pasien menurun artinya kekurangan oksigen dan PCO2-nya meningkat atau normal, maka kita gunakan non-rebreather mask. Jadi ingat, ketika saturasi oksigen menurun di bawah dari 90%, kemudian parsial oksigen atau PaO2-nya juga menurun di bawah 80 dan PCO2 atau parsial karbon dioksidanya normal atau meningkat, maka kita gunakan non-rebreather mask. Kenapa? Karena yang dibutuhkan hanya murni oksigen, karena PCO2-nya meningkat atau normal. Kecuali jika saturasi oksigen menurun, kemudian PaO2-nya menurun di bawah 80%, dan saturasi oksigennya itu di bawah 90%, kemudian PCO2-nya menurun. Normalnya PCO2 itu 35 sampai dengan 45. Jadi ketika PCO2 menurun, justru kita menggunakan rebreather mask. Ya, kenapa? Karena ini kan bisa dihirup kembali karbon dioksida. Ingat itu. Oke? Saya kira demikian. Setelah kita lakukan pemasangan oksigen ke pasien, kita sudah evaluasi, maka yang harus dilakukan selanjutnya adalah membereskan semua alat-alat yang kita pakai, kemudian mencuci tangan dan kembali ke nurse station untuk mendokumentasikan prosedur pemasangan oksigen yang kita gunakan. Apa-apa yang harus didokumentasikan? Yang pertama adalah jenis selang oksigen yang kita gunakan, yang kedua adalah kecepatan aliran dan bagaimana kondisi pasien setelah dilakukan pemasangan oksigen. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.